Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ana nggak tahu berapa kali masuk rumah ini dari bujangan, ya dari Yunus mulai bujangan sampai nikah sampai punya anak akhirnya, masya Allah. Barakallahu lak wa barakalaka fil maulud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, insyaallah Ana nggak akan panjang lebar karena acaranya acara akikoh jamaah. Dari tadi datang langsung kelihatan makanan jamaah. Jadi mungkin jamaah udah kelihatan, masya Allah Ana mau pilih yang ini yang itu ya. Kadang-kadang nggak konsentrasi dengarkan kajiannya Ustaz. Ana dapat sampai jam berapa di sana? (13.15) Alhamdulillah, 40 menit jamaah. Iya, 40 menit insyaallah. Haibati billah, kalau bicara anak ya, subhanallah, anak ini nikmat dari Allah. Anak itu perhiasan pelengkap dunia. Anak itu sebagai penolong orang tuanya, pelipur lara, penyejuk pandangan orang tua, aset buat masa depan orang tuanya. Tapi ternyata anak itu juga bala. Anak itu petaka. Anak itu azab buat orang tuanya. Anak itu tanggung jawab yang besar, ketakutan, kecemasan buat orang tuanya. Dan ada anak-anak yang menyeret orang tuanya ke neraka. Contoh tentang dua anak. Allah cerita di surat Al-Kahf itu tentang dua anak. Masih ingat kita? Satu anak yang dibunuh, satu anak yang dijaga. Nabi Musa alaihissalam ketika berjalan sama Nabi Khidir, setelah naik perahu nyeberangi lautan itu, kemudian beliau ketemu dengan bocah kecil. Tahu-tahu bocah itu langsung dipelintir kepalanya, dibunuh oleh Nabi Khidir. Nabi Musa tanya, kok bisa kau bunuh anak yang gak punya dosa? Laqad ji'ta syai'an nukra. Kau benar-benar melakukan sebuah kemungkaran. Kata Nabi Khidir, kan aku udah kasih tahu kau gak akan bisa sabar. Selesai itu mati. Peristiwa yang ketiga, ketika beliau mau bertamu ke di sebuah kampung, tahu-tahu dulu jamaah, kalau orang bertamu itu berarti minta makan. Gak ada warung dulu. Mungkin kalau kita ke kampung-kampung pedalaman sekarang pun masih banyak tempat yang gak ada warung. Orang kalau bertamu mesti dikasih makan. Nabi Musa dan Khidir ingin bertamu tapi gak ada yang mau jamu beliau. Akhirnya ketika keluar dari kampung itu, melihat sebuah bangunan yang hendak roboh. Akhirnya diperbaikin itu bangunan. Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, "Lau syi'ta lattakhadta alaihi ajra." Kalau kamu mau, kamu bisa minta upah sama orang kampung tadi. Kan kamu udah betulin bangunan ini. Kata Nabi Khidir, udah aku bilang kamu gak akan sabar. Wa ammal ghulam, adapun tentang bocah yang kau lihat tadi itu, fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Tuh anak, orang tuanya orang baik, orang soleh, orang yang taat.
Kami takut nih anak akan jadi bencana buat orang tuanya, menjadikan orang tuanya jadi kufur sama Allah, jadi melampaui batas. Fa'arada rabbuka ayyubdilahu. Allah ingin menggantikan buat keduanya anak yang lebih soleh, yang lebih baik. Dan subhanallah, dibunuh itu anak. Jadi kita itu harus husnudzan sama Allah. Kalau dalam perjalanan hidup kita tahu-tahu salah satu anggota keluarga kita meninggal dunia, pasti ada hikmahnya. Adapun tentang bangunan tadi, apa ceritanya bangunan? Katanya wa amal jidar. Adapun tentang bangunan tadi, fakana li ghulamaini yatimain. Itu bangunan punya 2 anak yatim, artinya masih kecil, belum balik. Fil Madinah, yang tinggal di kota, artinya mungkin dia ikut sama pamannya, ikut sama siapa, dia tinggal di sana. Kenapa kok dijaga itu bangunan? Dikatakan wakana abuhuma salihah. Bapak itu bocah 2 adalah orang soleh. Maka Allah ingin tuh anak dewasa dan bisa menikmati hasil dari warisan orang tuanya. Maka di sini jamaah, Allah Azza wa Jalla seringkali mengulangi dalam Al-Quran Karim tentang fitnah anak dan harta. Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kata Allah, harta dan anak itu perhiasan kehidupan dunia. Di ayat lain Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta dan anak kalian itu fitnah. Apa artinya fitnah? Ujian buat orang tuanya. Di sisi lain Allah bercerita tentang istri. Kalau bicara anak jemaah, anak sama harta itu fitnah buat semuanya. Tapi di surah yang lain Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada sebagian dari pasangan hidup kalian, wa auladikum, dan anak keturunan kalian, aduwwan lakum fahdharuh, musuh buat kalian. Gimana istri dan anak sebagian kata Allah. Kalau bicara harta, harta semuanya fitnah. Tapi istri dan anak ini sebagian ada yang musuh buat kalian. Fahdharuhum. Kata Allah, hati-hati menghadapi pasangan-pasangan hidup kalian dan anak-anak kalian. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Tapi kalau kalian memaafkan ya, kalau kalian ya menutupi kesalahan mereka, mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Pengasih. Kemudian Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bagaimana kita menghadapi anak-anak kita sekarang? Semua orang ingin memiliki anak-anak yang soleh, anak-anak yang menjadi pendukung buat orang tuanya. Masya Allah. Semua ingin punya anak ketika orang tua itu sepuh, anak itu bisa berbakti dengan kedua orang tua, penyejuk pandangan orang tuanya. Kalau tadi Yunus cerita bagaimana cintanya dia sama anaknya, iya, anak itu belahan jiwa. Orang tua kalau pulang kerja ngelihat anaknya, apalagi kalau anak itu sudah mulai bisa lari-lari, bukain pintu, ya Allahu Akbar. Tapi kata Allah, hati-hati menghadapi mereka. Jadikan mereka aset-aset yang soleh dan soleh. Karena ada anak yang membuat orang tuanya, kata Nabi SAW nih, kalau fitnah anak, al-waladu majbanatun mabkhalatun majhalatun mahzanah. Anak itu bikin orang tuanya bertindak bodoh.
Gara-gara anak. Itu fitnah anak. Bagaimana kebodohan yang dilakukan orang tua? Ada orang tua yang akhirnya harus korupsi. Kadang ditanya, kenapa kamu kok mencuri? Apa katanya? Demi anak, Ustaz. Seorang ibu kadangkala mencuri di sebuah minimarket umpamanya, ngambil susu. Dia bisa bertindak bodoh, jemaah. Padahal ini orang berakal. Dia tahu yang dikerjakan itu dosa. Dia tahu yang dikerjakan itu perbuatan yang memalukan. Tapi gara-gara anak dia kerjain. Benar-benar anak itu bikin orang tuanya bodoh. Anak pernah lihat ada orang tua yang anaknya narkoba. Subhanallah. Dia keluarkan anaknya dari penjara. Dia bayar, dia lakukan semuanya demi anak. Apakah ketika anaknya dikeluarkan dari penjara anaknya jadi benar? Enggak. Tapi karena cintanya orang tua, ya bagaimana dia kepingin anaknya keluar dari sana. Benar-benar apa yang diucapkan Nabi SAW, anak itu majhalah, bikin orang tuanya bertindak jahil. Yang kedua, mahzana. Kalau bicara anak itu perhiasan dunia, ya, yang menyenangkan hati orang tuanya, tapi anak itu bisa menjadi sumber kesedihan orang tuanya. Berapa banyak orang tua yang tidak bisa tidur malam gara-gara anaknya sakit. Dia mau berangkat kerja, anaknya panas, teman-temannya di kantor melihat, kenapa wajahmu seperti itu? Engkau punya masalah apa? Dia akan jawab, anakku sakit. Masya Allah. Bagaimana orang tua, kalau tadi ceritanya Pak Ilyas, ibunya suka dipanggil kepala sekolah, itu kan bikin beban. Itu anak tuh. Ibunya lagi masak ya, dapat surat, ya Allah, anakku mana? Katanya berangkat ya, mau tidak mau. Kesedihan itu timbul dari anak yang merupakan sumber kebahagiaan. Itu anak coba. Kebahagiaan orang tua bisa hilang. Dan ada orang tua yang sampai gila gara-gara anaknya. Itu kejadian. Anaknya meninggal dunia. Anda dengar cerita di Jember, insya Allah. Semoga Allah merahmatin orang tuanya dan keluarganya. Itu orang tua pulang kerja, lihat anaknya ngambang di kolam. Ngambang anaknya di kolam. Itu kolam burung walet kalau masalah. Itu sama abahnya diangkat. Nah, katanya. Mulai dia mengatakan, andai kata aku nggak punya nih kolam, andai kata nggak punya ini itu, dia menyesali, dia merasa dia yang bersalah. Itu tadi anak menjadi sumber kesedihan orang tuanya, sampai orang tuanya stres, meninggal dunia dalam kondisi gila. Itu anak. Di sisi lainnya, anak ini bisa menyebabkan orang tuanya punya rumah di surga. Ketika anak itu meninggal dunia. Ingat cerita ketika Nabi SAW menceritakan, setelah malaikat pencabut nyawa itu mencabut nyawa salah satu anak dari hambanya, lalu ditanya sama Allah, qabattum walada abdi? Kalian cabut nyawa anak hambaku? Iya ya Allah. Qabattum samrata fuadi? Kalian cabut nyawa buah hatinya? Apa kata malaikat? Iya ya Allah. Allah tahu, tapi Allah ingin menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada orang ini. Lalu Allah bertanya, madza qala abdi? Ketika dicabut nyawa anaknya, apa yang dikatakan hambaku? Apa kata malaikat ini? Hambamu hamidaka wastarja. Dia bersyukur memujimu ya Allah, lalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana tidak akan memuji Allah? Tadi cerita yang dibunuh oleh Nabi Khidir itu anak. Ternyata kematian anak itu menyebabkan berkah buat orang tuanya. Lalu apa kata Allah kepada para malaikatnya? Ubnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamd. Bangunkan buat hambaku ini rumah di surga, kasih nama rumah itu rumah pujian. Tapi anak
bisa menjadi orang tuanya stres, gila, Allahu Akbar. Nasallallahu salam. Kemudian fitnah anak. Kata Nabi SAW, anak itu mabkhala. Anak itu bikin orang tuanya pelit. Bapak ibunya jadi pelit. Contoh, sebelum punya anak, Masya Allah, usaha kepingin punya anak, sodakoh sana ya. Antum lihat jemaah, orang kalau nggak punya anak itu bisa berangkat ke Australia, mungkin berangkat ke Singapura, berangkat kemana-mana demi untuk punya anak. Tiketnya aja berapa? Dia bayar berapa di sana? Mungkin sebagian orang sampai ratusan juta baru bisa punya anak. Dia bisa keluar duit sebanyak itu. Ketika anak itu lahir, sodakoh jadi susah. Ustadz insya Allah nabung buat anak. Dulu sodakoh kepingin punya anak, karena memang sodakoh itu bisa untuk ngobatin penyakit. Terus sodakoh kepingin punya anak. Ketika dikasih anak, sodakohnya berhenti, karena dia berpikir untuk masa depan. Sebagian ibu-ibu Masya Allah, Anda kalau melihat emak-emak kadang-kala ya, dia beli gelang emas, ini emas, insya Allah tabungan buat sekolah anaknya. Umur biru anaknya baru setahun, Masya Allah. Jadi itu dia mau sodakoh udah berat ya Pak. Kalaupun sodakoh sudah dikurangin. Dulu sodakohnya 1 juta umpamanya. Sekarang Ustadz alhamdulillah ya cukup loh Ustadz, 100.000 insya Allah. Yang 900.000 buat anak insya Allah. Itu jamaah anak. Fitnah buat orang tuanya. Sebagian orang tua itu kerja capek, ngumpulkan harta. Ketika ditanya buat anak. Padahal dia tahu yang dia bawa mati itu bukan harta yang ditinggalkan buat anaknya, tapi yang disedekahkan. Tapi tadi orang tua jadi bakhil. Fitnah anak yang keempat ini majbana. Anak itu bikin orang tuanya pengecut. Takut menegakkan kebenaran. Ketika panggilan jihad umpamanya di masa Nabi SAW, artinya ayat ini turun di kota Madinah ya. Ayat ini di surat Munafiqin ya. Astagfirullah. Bukan di surat Munafiqin. Nanti yang di surat Munafiqin. Rasul SAW di masa kota Madinah itu sering ada panggilan jihad. Perang Badar, perang Uhud. Ketika dikumandangkan, ya khairallah irkabi, wahai kuda-kuda Allah, naik semuanya, berangkat. Itu sebagian sahabat yang punya anak, punya istri digandoli di bojo. Allah ceritakan hal itu. Nabi SAW melihat sebagian sahabat itu bagaimana. Ada sahabat yang kata istrinya, kamu kalau perang terus kami ditinggalkan sama siapa di sini? Anak-anak sama siapa nantinya kalau kamu meninggal dunia? Jadi akhirnya bapaknya bilang, iya ya. Padahal kalau bicara mati, apakah mati itu harus di medan perang ya Mas? Mati itu datang, kamu di rumah, waktunya datang ya datang. Cuma pengecut itu sebabnya anak. Khalid bin Walid tidak ada satu peperangan pun setelah dia masuk Islam kecuali dia hadir. Pertanyaannya, dia mati di mana ya? Di ranjangnya ya Pak. Dia mengatakan di tubuhku ini tidak ada tempat satu jengkal pun kecuali ada tebasan pedang ya, tusukan tombak, semuanya ada di tubuhku ini. Tapi lihat sekarang aku mati seperti matinya sapi. Dia mengatakan lana mat a'inul jubana. Semoga gak tidur tuh matanya orang-orang yang pengecut. Karena kalau bicara mati gak harus di medan perang. Ada yang perang berulang kali gak mati-mati. Ini kesandung di rumahnya mati ya Mak. Nah, kita lihat seperti itu. Ini fitnah anak. Supaya tidak terfitnah dengan anak tadi, maka Allah mengatakan di surat Al-Munafiqin, karena banyak orang munafik itu sibuk dengan anak-anak dan hartanya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta kalian dan anak-anak kalian
membuat kalian lupa dari zikrullah, dari ketaatan kepada Allah. Ada orang yang cari harta, ya sampai lupa dengan halal haram. Ada orang yang demi punya anak, kadangkala dia menempuh hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama ini. Maka ketika seorang punya harta, usahakan harta ini tidak jadi azab buat dia. Ketika punya anak, jangan sampai anak ini jadi bos dia. Punya harta jangan sampai hartanya jadi azab, punya anak jangan sampai hartanya jadi bos. Nabi SAW itu berlindung dari 5 hal. Nggak tahu, mudah-mudahan semua sudah hafal doa ini. Doa ini dibaca oleh Nabi kita Muhammad alaihissalam dan diriwayatkan Nabi Daud juga baca doa ini. Beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min jari su'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang buruk. Tetangga yang buruk. Yang kedua, wa min zaujin tushayyibuni qabla al-masyib. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari istri yang membuatku beruban sebelum waktunya. Ibu-ibu dengerin. Ada perempuan-perempuan yang bikin suaminya beruban sebelum waktunya. Jadi antum lihat sahib antum baru nikah lalu ubannya banyak, aduh kasihan. Ini bininya nggak bener ini. Nabi berlindung SAW dari istri yang membuat beruban sebelum waktunya. Yang ketiga, wa min waladin yakunu alayya rabban, dari anak yang jadi tuan buat aku. Seharusnya anak itu berbakti sama orang tuanya, ini marah orang tuanya disuruh-suruh sama anaknya. Wallahi jamaah, kalau bicara kebaktian sama orang tua, di masyarakat kita itu kadangkala mereka memandang durhaka itu kebaktian. Ada orang tua yang di kampung, ya, desa, dibawa ke kota, kemudian orang tuanya dijadikan supir di rumah untuk nganter-nganter anaknya. Ibunya dijadikan perawat buat cucu-cucunya. Itu terjadi. Sang orang tua mau ngomong apa, dia sudah tua renta, nggak bisa kerja, terpaksa dia ikut anaknya. Di balik nggak ada orang tua ikut anaknya, tapi anak ikut orang tuanya. Jadi kalau antum sebagai anak yang soleh, jangan mengatakan orang tua antum ikut sama antum. Tanya, orang tua antum hidup sama siapa? Alhamdulillah orang tua anak ikut anak. Enggak. Katakan alhamdulillah anak ikut orang tua anak. Pertanda kalau antum anak yang memang harus memuliakan orang tua. Maka Nabi berlindung, jangan sampai dia dapat anak yang jadi penguasa buat orang tuanya. Kadangkala kakek nenek itu jamaah, ini buat para anak ya. Para anak ya, kakek nenek itu cinta sama cucunya. Tapi kalau disuruh ngerawat cucunya berat sudah, apalagi sudah sepuh. Anak ingat, anak punya abah cerita. Waktu dulu katanya, waktu muda-muda, ya masa masih jauh dari agama, ini paman-paman semuanya mau berangkat nonton bioskop sama istrinya. Anaknya dititipkan kepada nenek. Itu kakek datang, sini semua katanya. Tuh anak hasil karya kalian, bawa semuanya. Ibumu sudah capek besarkan kamu. Sekarang mau dikasih beban lagi semua. Sana berangkat. Wallahi sahih. Kadang-kadang nenek itu, nek titip nek, oh iya nggak apa-apa, iya nggak apa-apa, nggak apa-apa kalau sebentar. Kalau lama kelamaan, Allahu Akbar. Maka tolong kita tahu diri. Yang keempat, Nabi berlindung dari apa? Wa a'udzubika min malin yakunu alayya adzaban. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang jadi azab buat aku. Kita itu seharusnya menjadi penguasa harta, bukan harta menguasai kita. Kalau bicara handphone, ada sebagian orang yang takut mematikan handphonenya. 24 jam handphonenya itu hidup. Sudah mau kedap-kedip, cari apa?
Power bank kata dia. Kenapa? Takut ada yang telepon, penting nanti. Subhanallah. Kita itu jadilah penguasa harta. Penguasa harta itu dalam artian dia, dia punya usaha, punya toko ya. Dia punya toko. Dia mau datang pengajian, dia tinggal tutup tokonya, seret, tutup. Ada orang yang dikuasai sama tokonya dengan bisikan apa? Kamu kalau tutup, keuntungan kamu berkurang. Sekarang dia mulai dikuasai sama uang. Katakan, loh iya, kurang kan punya anak. Ini toko punya anak mau buka kapan anak mau tutup kapan anak mau. Itu orang yang menjadi penguasa hartanya. Tapi ada sebagian orang yang kata Nabi SAW, berlindung dari harta yang jadi azab, harta yang tidak bisa membuat antum tidur malam. Nggak bisa buat antum tidur siang. Tidur siang itu sunnah apa enggak? Sunnah jemaah. Kata Nabi SAW, qilu fa inna syaitan la yaqin. Kalian tidur siang, setan itu nggak tidur siang. Kecuali gini, antum kerja sama orang. Kalau kerja sama orang kan mau nggak mau ana harus hadir tepat waktu. Soalnya nanti dipecat ana. Tapi kalau antum yang punya usaha sendiri, antum yang jadi bos, terserah ana mau dia pakai. Dia umpamanya kerja sebagai yang ojek online. Antum bisa nggak hari itu nggak narik? Ana hari ini, ana nggak mau kerja hari ini. Ana hari ini mau datang pengajian. Ada bisikan, kamu kalau datang pengajian, keuntunganmu biasanya sehari itu berapa? Mau 100.000, kehilangan kamu keuntungan 100.000. Jangan sampai harta menjadi azab. Ada orang yang menjaga hartanya, ada harta yang menjaga pemiliknya. Jadikan harta-harta antum itu menjaga antum. Dengan cara apa? Tadi kita berusaha untuk sedekah ya. Jangan mau diatur sama harta, aturlah diri sendiri. Harta itu mau dikemanakan ana, mau sedekah terserah ana, ini milik ana. Masih ingat ada ana cerita tentang orang tua yang hampir kena fitnah anaknya. Orang tua ini di Solo. Setiap dia beli barang mesti 2 jam. Beli baju 2. Satu dipakai, baju yang sama dia beli, dia kasihkan ke fakir miskin. 2 dia beli baju. Uang belanja bulanan 2. Uang belanja bulanan yang dia berikan kepada istrinya, dia berikan ke panti asuhan. Dia kasih 2. Suatu hari orang tuanya beli mobil 2. Kalau mobil 2 nih, anak-anaknya protes. Ayah, kalau baju 2 nggak apa-apalah, tapi mobil janganlah ya. Buat anak-anaknya aja satunya. Apa katanya? Nak, abah ini ingin naik mobil di dunia, juga ingin naik mobil nanti di akhirat sana. Nak. Yang bakal bapak naikin ini yang bapak kasihkan ke orang itu. Nak. Tapi ada orang tua yang terfitnah anaknya, untuk anak dia kasih, untuk diri sendiri dia nggak mau. Sejatinya yang dia sedekahkan itu untuk siapa? Untuk diri dia sendiri, bukan untuk orang lain. Seakan-akan kita berbuat baik sama orang loh. Antum kalau ngasih orang, ngasih mobil orang, seakan-akan antum berbuat baik sama orang kan? Padahal sejatinya antum berbuat baik sama siapa? Sama diri sendiri. Ini mobil milik ana loh. Ketika antum kasih sertifikat PPKB, sejatinya antum sedang beli mobil buat antum. Yang antum pakai bukan milik antum. Punya siapa? Wallahu a'lam. Antum mati jadi milik anak, jadi milik keponakan atau siapa. Jadi beliau berlindung dari harta yang jadi adab. Yang kelima, beliau berlindung dari wamin khalilin makirin, dari kawan dekat yang pandai bermakar. Ainahu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya selalu mandangin kita dan hatinya ngawasin kita. In ra'a hasanatan dafanah. Kalau dia melihat kita berbuat baik, ditutup-tutupin kebaikan kita. Wa in ra'a sayi'atan adza'ah. Kalau dia melihat keburukan kita, langsung disebarkan ke orang. 5 hal yang Nabi berlindung darinya ini, semua mendampingi hidup kita. Yang pertama apa? Tetangga. Yang kedua, istri. Yang ketiga, anak. Yang keempat,
Harta yang kelima, kawan karib. Maka berusahalah kita untuk menjaga diri kita, jangan sampai anak-anak kita, keluarga kita, harta kita ternyata menarik kita ke neraka karena membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang harus dilakukan buat orang yang punya anak, jemaah? Yang punya anak baru, yang punya anak sudah lama. Nanti pada hari kiamat akan ada persidangan. Persidangan itu akan digelar tanpa ada penerjemah antara kita sama Allah Subhanahu wa taala. Antum akan ditanya, antum sudah didik enggak dengan benar anak antum? Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ingat, bukan dari kebakaran hutan, bukan dari perampok, bukan dari kecelakaan. Ya Allah, antum lihat sayangnya orang tua sama anak. Ketika ngelihat anak itu mau naik ke tangga, jamaah, atau turun ke tangga takut jatuh, tuh orang tua lari, jamaah, untuk menyelamatkan anak. Tapi ada orang tua yang mendorong anaknya ke neraka dengan tidak sadar dia melakukan itu. Seharusnya cinta orang tua ini, kalau engkau cinta sama anakmu, selamatkan dari api neraka. Dengan cara apa? Alimuhum wa adibuhum. Ajari mereka, kasih adab mereka. Tadi dikatakan pendidikan agama itu penting sekali, karena itu yang akan ditanyakan di kuburan, cuma itu. Antum nggak akan ditanya tentang matematika di sana, nggak akan ditanya tentang bahasa Inggris. Untuk bicara matematika, bahasa Inggris diperlukan dalam kehidupan ini, tapi untuk dunia, kalau diniatkan akhirat, mudah-mudahan dapat akhirat. Tapi di kuburan akan ditanya 3 hal: man rabbuk, man nabiyuk, wa madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu. Tanamkan hal ini. Jangan sampai anak kita itu terjerumus dalam perbuatan-perbuatan kesyirikan. Rasulullah SAW kalau mendidik ya anak-anak yang masih umur 11-an atau 10 atau 9 tahun seperti Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, masya Allah, itu dikuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bicara rizki, orang tua kadang-kala takut sama masa depan anak. Nanti gimana ya anak-anak? Kalau anak meninggal nanti gimana ya? Anak mau ingin mempersiapkan ini itu, menabung, silahkan semua itu. Tapi ingat, Nabi SAW pernah mengatakan kepada sebuah bocah, ini sebagai penutup jamaah, beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas, sepupunya yang umurnya jauh di bawah Nabi SAW, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai bocah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Yang pertama, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini orang tua kalau ngajarin anaknya, suruh dia jaga Allah dan sampaikan Allah akan jagamu. Bapak nggak bisa 24 ngawasin kamu, nak. Ketika kamu pergi, bapak nggak tahu apa yang akan terjadi sama kamu. Tapi kalau kamu menjaga Allah, Allah akan jaga dirimu, dan Allah hayyun la yamut. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, kamu akan mendapati Allah di hadapan. Perlu apa engkau? Ketika seorang menjaga Allah dalam kondisi sulit pun, Allah akan hadir membantu dia. Wa idza sa'alta fas'alillah. Nah, kalau kamu perlu sesuatu, minta sama Allah. Kita kadang-kala ngomong sama anak kita, nak kalau perlu sesuatu bilang sama abah ya. Ganti sekarang. Nah, kalau kamu perlu sesuatu, sholat duha lah, sholat malam, minta sama Allah. Semoga yang kamu inginkan dikasih sama Allah. Jadi sejak kecil dia udah dididik bagaimana dia bergantung sama Allah, bukan kepada orang tuanya. Ada seorang wanita yang konsultasi sama Ana, dia mengatakan, Ustaz, Ana punya suami, Ustaz, gelagatnya udah seneng sama sesama jenis, Ustaz. Dia cerita, dia dibelikan barang-barang mewah sama teman prianya,
Dia cemburu sama anak temennya itu Ustaz. Pokoknya sudah berangkat kemana-mana. Sekarang fitness bareng sama tuh laki Ustaz. Ana sampaikan baru mau nanti gugat cerai. Apa kata dia? Terus gimana anak-anak Ustaz? Subhanallah. Yang ngasih makan anak-anak itu bukan bapaknya. Yang ngasih rizki anak itu bukan bapaknya. Dan anti juga tidak memberikan rizki kepada anak. Allah yang kasih rizki. Ketika anti meninggalkan sesuatu karena Allah, kalau memang suaminya udah tidak bisa diperbaiki, jangan takut anak ngomong. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah kasih ganti yang lebih baik, bukan sama. Lebih baik dari itu. Tapi karena orang berpikir bergantung sama manusia, ya udah, dia takut. Anak selama ini kerja di tempat ini, kalau di PHK makan dari mana? Aina Allah, di mana Allah yang kasih rezeki sama kita? Ketika berpikir kalau di PHK anak kerja apa? Anak makan dari mana? Kita di perut ibu kita nggak bisa kerja, nggak bisa doa, dikasih rezeki sama Allah. Maka ini didikan akidah, didik. Kalau kamu minta, nak minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu perlu pertolongan, minta tolong sama Allah. Jelaskan kepada anak kita kebesaran Allah, bahwa Allah mampu berbuat apa saja. Allah tinggal katakan kun, selesai. Wa'lam, diajarin takdir, beriman dengan takdir. Kita selalu takut dengan masa depan, khawatir dengan masa depan. Kita selalu seperti itu. Maka Nabi mengajarkan kepada sepupunya ini, wa'lam annal ummata law ijtama'at, ketahuilah andai kata seluruh umat manusia kalau berkumpul, seluruh penduduk Indonesia, seluruh penduduk Surabaya berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, maka engkau tidak akan pernah bisa mendapatkan manfaat dari mereka kecuali yang sudah Allah tetapkan buat dirimu. Nggak ada yang ngasih manfaat itu Allah. Wa in ijtama'u ala an yadurruh bi syai'. Kalau semua manusia, ini bicara semua manusia jemaah, bukan penduduk Indonesia, bukan penduduk Asia, tapi seluruh manusia yang jumlahnya sekarang ini mungkin 7 miliar lebih berkumpul untuk memberikan bahaya kepada dirimu, la yadurruh, nggak akan mungkin mereka bisa memberikan bahaya kepadamu kecuali sesuatu itu sudah Allah catat atas dirimu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan lembaran-lembaran itu sudah kering. Selesai urusannya. Maka hendak orang tua menanamkan diri anaknya tauhid, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mau jalanin kehidupan tuh anak dimanapun hidup dia bisa hidup. Mau hidup sama siapapun dia, karena dikasih pegangan sama orang tua. Kalau tidak jamaah, maka anak akan jadi azab buat orang tuanya. Orang tuanya akan hidup penuh dengan kesedihan ngurusin. Mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Waktu Anda lebih 1 menit jemaah. InsyaAllah 11. Berapa menit lagi jemaah? Udah habis. 11 lewat berapa? Jam 1:04. Oh, alhamdulillah tinggal 4 menit. Kalau ada pertanyaan silahkan. Nah, fadhal jemaah. Oh, ada pertanyaan tertulis ya, Masya Allah. Bisa sampai, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi bicara menanamkan tauhid ke anak. Yang paling efektif untuk menanamkan tauhid ke anak, misalnya anak kita udah di usia 9 sama 14 gitu. Mungkin kita juga perlu hijrah mengenal yang syar'i. Terus dulu sholat jamaah kita belum tahu kalau harus ke masjid sebagai ikhwan, sekarang baru tahu. Yang untuk akselerate atau mengejar penanaman tauhid ke anak itu seperti apa? Masya Allah. Nah jamaah, nggak ada kata terlambat. Pokoknya enakan itu miknya. Nggak ada kata terlambat ya. Karena kapanpun kita kembali kepada Allah, Allah buka pintunya. Kecuali kalau sudah meninggal dunia selesai. Apa yang harus antum lakukan atau orang tua lakukan ketika dia baru hijrah, dia baru taubat? Yang pertama, dia bersih-bersih dosa dia dulu. Perbaiki hubungan dia sama Allah SWT. Karena dia akan mendapatkan penentangan dari anaknya. Contohnya, ibunya nggak pakai jilbab, tahu-tahu ibunya pakai jilbab, anaknya udah gede belum jilbaban. Ketika ibu mengatakan, nak pakai jilbab nak, ibu baru 2 hari pakai jilbab, nyuruh anak pakai jilbab.
selama hidup ibu muda kayak anak, nggak pakai jilbab tuh ibu. Anak itu akan mengatakan seperti itu. Maka tolong bersih-bersih dosa kita. Kemudian setelah itu mohon sama Allah doa. Karena di antara cara menanamkan tauhid adalah minta sama Allah supaya anaknya dijaga keimanannya. Nabi Ibrahim itu doanya jemaah. Mungkin sebagian orang tua nggak pernah doa seperti doanya Nabi Ibrahim. Beliau Nabi mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan diriku, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Itu Nabi. Sebagian kita mengatakan, oh insya Allah enggak lah, syirik, anak-anak insya Allah selamat lah. Engkau enggak pernah doa. Wallahi jamaah, ada penghafal Al-Quran yang murtad. Ada sahabat Nabi penulis wahyu buat Nabi SAW. Ketika dalam satu peperangan dia tergoda dengan seorang wanita, tergoda dengan harta, dia bergabung dengan pasukan musuh, mati murtad. Maka jangan sampai kita merasa aman, oh anak insya Allah mati Islam. Ya kita berharap gitu. Tapi kita berdoa minta sama Allah. Antum berdoa minta sama Allah supaya dijaga. Kemudian tambah ibadahnya. Ada seorang ayah, seorang alim ulama, dia mengatakan kepada anaknya, la azidanna fi salatina, abah akan nambah salatnya abah nak, supaya Allah jaga engkau nak. Jadi orang tua semakin beribadah, harapannya anaknya dijaga sama Allah SWT. Seperti tadi, 2 anak yatim, bapaknya sudah mati, Allah jagain tuh anak, hartanya dijagain, ditungguin anak itu dewasa, dikasihkan hartanya. Siapa yang jagain? Allah Azza wa Jalla. Bukan dititipkan kepada pamannya, dititipkan kepada saudaranya, Allah yang jagain. Maka kita perlu nambah ibadah kita dengan harapan dijaga tuh anak-anak kita. Setelah itu pendekatan sama anak. Jadi orang tua ini anaknya kadang-kala udah kayak sohib ya, udah kayak teman. Kalau bicara tidak bicara hukum dulu sama dia. Ini wajib, ini itu susah buat dia. Tapi bicara iman. Ajak anaknya sekali-kali ke kuburan untuk ziarah kubur. Tunjukkan itu, lihat orang-orang sudah meninggal dunia. Bapakmu akan mati. Bapak nggak akan dapat kuburan yang sebesar rumah itu. Bapak cuma akan di sini. Kamu juga akan seperti itu nak. Jaga sholatnya nak ya. Diajarin seperti itu. Yang dibawa orang mati. Hingga ditumbuhkan keimanan. Kalau bicara hukum sama anak ya, mereka akan mendebat orang tuanya macam-macam. Maka mudah-mudahan dengan pendekatan hati, keimanan diajarkan, tumbuhkan kebesaran Allah, ceritakan tentang berakhirnya dunia ini. Orang kalau bicara dunia jamaah, masya Allah ya. Antum melihat makanan yang macam-macam. Lihat nggak di sana jamaah? Anda udah lihat tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha daraba masalan lid dunya at-ta'am. Oh kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha daraba masalan lid dunya au misal ta'am. Seperti makanan. Makanan itu walaupun dibumboni, dikasih garam, dikasih warna yang indah macam-macam, jadi apa nanti ya? Jadi kotoran. Nabi SAW pernah bertanya kepada sahabat yang bernama Dhahak, ya Dhahak, ma ta'amuka? Dhahak, apa sih makananmu? Dia mengatakan al-lahmu wal laban. Biasanya aku makan daging dan minumnya susu. Nabi SAW. Ya orang Badui, kambing, minumnya susu. Lalu Nabi bertanya, summa ila madza yasir? Setelah itu jadi apa? Kata Dhahak, dari daging yang enak, susu jadi apa terusnya? Kata Dhahak, nggak berani jawab Dhahak. Dia mengatakan, ila ma qad alimta ya Rasulullah, kepada sesuatu yang engkau sudah tahu Nabi SAW. Seperti itu dunia. Wallahi jamaah, dunia itu seperti yang kita makan, enak-enak, akhirnya kotoran. Mau dikasih warna apapun, antum ketika makan ya, kalau lihat apa chef internasional ya, dikasih tulisan apa, minum kopi ada apa, ada gambarnya apa, dadi opo. Nah, itu dunia. Ada tanamkan ke diri anak kita itu hakikat dunia ini, keimanan. Insya Allah mudah-mudahan dengan seperti itu bisa bersama orang tuanya. Masya Allah. Ini ada pertanyaan ini. Ustaz, ini di print ini jamaah. Niat ini jamaah.
Ana tidak tahu apakah ketika ana lahir ayah ana melakukan akikah untuk ana. Saat ini ayah dan ibu ana sudah wafat, jadi tidak ada lagi orang tempat ana bertanya. Pertanyaannya, bila seorang ayah tidak melaksanakan akikah untuk anak-anaknya, pertama karena kurang ilmu agama, kedua karena saat itu ayahnya dalam kondisi fakir, apakah sang ayah berdosa? Tidak. Akikah ini pendapat yang lebih kuat, akikah itu nggak wajib, tapi perintah yang sangat ditekankan sebagai bentuk syukur sama Allah SWT. Masa antum 2 ekor kambing aja berat. Kalau dokter mengatakan ini bisa punya anak tapi keluar duit 20 juta, apa kata antum? Siap, diadakan dong. Diadakan. Tapi kenapa untuk bersyukur? Ya kambingnya. Makanya tidak wajib. Pendapat yang lebih kuat, akikah tidak wajib, tapi sebagai bentuk syukur kepada Allah, ya hendaknya dilaksanakan. Nabi SAW mengatakan, kullu gulamin marhunun bi aqiqatihi. Semua anak yang dilahirkan itu tergadaikan dengan akikah. Seakan-akan anak ini dalam pegadaian. Gimana nebusnya? Akikah. Antum kalau gadaikan motor umpamanya, gimana antum menebusnya? Antum harus bayar. Maka sebagai bentuk syukur antum nggak akan, ya ini bagi yang mampu tentunya. Gimana antum akan mensyukuri nikmat Allah? Hanya itu, Allah kasih anak sama engkau, dan Allah kasih kambing sama dirimu. Tuh anak dari Allah, tuh kambing dari Allah, tuh uang dari Allah. Masa engkau nggak mau sembelih sebagai bentuk syukur kepada Allah? Nggak ada yang dari kita, jamaah. Nggak ada yang dari kita. Apa yang kita milikin sih? Makanya kalau kita baca Al-Quranul Karim, ketika Allah nyuruh sedekah, Allah selalu mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum. Wahai yang beriman, infaklah dari apa yang kami kasih kepada kalian. Artinya kalau kamu punya harta bukan dari kami, nggak usah disedekahin. Itu dari aku semuanya. Supaya orang nggak jadi berat. Tapi kalau orang tua tadi karena memang nggak mampu, nggak wajib buat dia. Cuma harapannya kalau mampu silahkan. Bila seandainya benar ketika ana lahir dan ayah ana tidak melakukan akikah untuk ana, apakah di usia tua, usia balik yang sudah kadaluarsa? Masya Allah, ana baru tahu ada usia kadaluarsa. Sejak kapan nih jemaah? Kadaluarsa nggak bisa dipakai lagi gitu jemaah. Harus dibuang kadaluarsa. Kayaknya nggak ada kadaluarsa jemaah. Usia tua ini masih ada kewajiban untuk ana melakukan akikah untuk diri sendiri. Kalau kewajiban enggak, tapi sebagai bentuk syukur. Kalau punya kelebihan rezeki, silahkan potong kambing. Dan kita tahu ketika orang tua sudah meninggal dunia, ada amalan-amalan yang masih bisa sampai kepada orang tua kita. Di antaranya adalah sedekah. Jadi kita punya rezeki Allah buat orang tua, ya Allah nih orang tua ana mungkin belum akikah, ana punya rezeki buat orang tua, ya Allah. Artinya pahalanya buat orang tua diperbolehkan yang seperti itu jemaah. Taib, yang kedua, dalam tradisi masyarakat Jawa yang menganut agama Islam, saat seorang istri hamil melakukan acara telonan, mitoni, upacara ini dilakukan dalam rangka memohon keselamatan bayi yang ada dalam rahim kandungan sang ibu. Nggak ada yang 4 bulan jemaah, nggak. Telonan itu kan 3 bulan. Iya. Masuk ke 4 bulan. Berarti umurnya 91 hari kira-kira ya. 91 hari. Setelah bayi lahir, maka ari-ari si bayi ditanam di tanah dengan diberi rumah-rumahan. Seperti diberi lampu. Kalau zaman dulu, lampu minyak tanah yang lazim disebut uble. Sedangkan sekarang diambil praktisnya dengan menggunakan lampu bolam yang menggunakan listrik. Pertanyaannya, apakah acara telonan, mitoni, dan tikepan serta menanam ari-ari dikenal dalam syariat Islam? Kalau bicara tadi, orang itu melakukan ini untuk mencari keselamatan. Mulai kapan kita nyelamatin itu anak yang di perut ibu ini? Mulai sejak dengar anak itu, seorang ayah umpamanya dengar istrinya mengatakan, mas aku wis telat, alhamdulillah hari ini anak mau sedekah umpamanya. Silahkan. Dia sebagai bentuk syukur kepada Allah, anak mau sedekah, ya Allah, anak dikasih anak, ya dia kasih dengan harapan itu bayi selamat gitu loh. Selamat itu bayi. Ketika ngelihat perut istrinya semakin besar, ya Allah, mudah-mudahan selamat ya Allah. Antum lihat dompetnya ono duit, ya Allah, inilah anak taruh di masjid, ya Allah, mudah-mudahan kasih selamat.
Itulah kita minta selamat sama Allah, karena perlu cari keselamatan dia. Yang bisa ngasih selamat cuma Allah. Selesai sholat apa doa kita? Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Adapun acara-acara telonan tingkepit mitoni, selama yang Anda pelajarin Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika istrinya hamil Fatimah, ketika hamil siapa lagi? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, kemudian ketika cucunya sedang ada di perutnya Fatimah, Hasan ada di perutnya Fatimah, Husain ada di perutnya Fatimah. Kemudian Nabi SAW sempat punya anak laki dari Maryah Al-Qibtiyah, budak yang dihadiahkan oleh Muqawqas, raja Mesir. Nabi tidak pernah mengadakan acara-acara seperti itu. Apa kalau dikatakan ya masa dah cari selamat? Nyari selamat, minta keselamatan sama Allah SWT, tapi tidak dengan cara yang disebutkan tadi. Maka acara seperti itu yang kita tahu tidak diamalkan oleh Nabi SAW. Kadang-kala gini jamaah, acara seperti ini membuat keributan di masyarakat. Sebagian mengatakan bid'ah, sebagian mengatakan oh ini tradisi macam-macam. Umat Islam itu berusaha untuk bersatu, gak usah ribut. Opo yang dilakoni Kanjeng Nabi lakonon guys, supaya kita nggak ribut. Sampai kapan kita mau berantem urusan kayak gini? Nabi SAW itu diutus jadi nabi, dan para sahabat ngeliat beliau 13 tahun di Mekah, praktek hidupnya dicatat oleh para sahabat dalam hadis-hadis. Ketika di Madinah 10 tahun sahabat melihat apa sih yang dilakoni Nabi SAW ketika punya anak, ketika menikah, ketika lahiran, semuanya ada jemaah. Kita itu tinggal baca, oh kayak gini dah. Sekali lagi kita perlu menjaga ukhuwah Islamiyah ini, sehingga harapannya umat Islam semakin kuat ya, dengan mengikuti Rasul SAW dan mempraktekkan agama sesuai dengan yang beliau ajarkan. Ana sudah telat 10 menit ya ma. Allahu a'lam bishawab ya. Ana doakan semoga Ananda Zubair Rosha Al-Rosha bin Muhammad Yunus Kalidana menjadi anak yang soleh, berbakti kepada orang tuanya, bermanfaat buat agama dan bangsanya, dan kelak anak-anak itu akan terus mendoakan kedua orang tuanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaik wa inna minal muslimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi